Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu tetap dalam lindungan Allah. Jadi saya di sini akan sedikit menerangkan tentang tema tafsir tematik kita. Alhamdulillah saya kebagian tentang penciptaan manusia, malaikat dan jin. Jadi manusia itu kan memiliki banyak keunikan dari proses penciptaannya, kemudian perkembangannya, lalu tanggung jawab serta apa yang dilakukan di dalam dunia itu kan manusia itu sangat unik sekali. Jadi di dalam Al-Quran itu juga banyak metodologi atau terminologi, terminologi tentang manusia dalam Al-Quran. Jadi ada 5 kalau pengertiannya saya baca kemarin. Ada Bashar, Insan, Ins, Nas, dan Bani Adam. Apa sih itu maksudnya 5 ini? Saya agak sedikit menyinggung ya. Jadi Bashar itu kayak perumpamaan kita itu punya kulit, kemudian anggota tubuh, kemudian anggota organ-organ kita yang dapat difungsikan apa aja. Jadi Allah itu memberikan pengertian seperti itu. Kemudian insan itu lebih mencorok kepada aspek psikologis yang kita rasakan atau rohani. Kemudian bukan nas itu apa yang kita lakukan. Nas itu artinya bergerak ke sana kemari, dan itu kalau kita tarik kesimpulan bahwa apa yang kita dilakukan oleh manusia di bumi ini, dan atau sebenarnya apa yang diperbuat manusia ketika berada di bumi itu namanya nas. Nah, dan kemudian selanjutnya ins itu mengacu pada jinak. Maksudnya gimana? Di artikelnya kan saya tulis jinak atau dapat dilihat. Jadi Allah itu menciptakan makhluk itu dua jenis, yaitu yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Nah, manusia itu dapat dilihat, makanya dia itu disebut ins. Nah, dengan jin itu tidak bisa dilihat gitu. Jadi ins sama jin itu berlawanan gitu. Lalu Bani Adam. Kenapa kok dinamakan Bani Adam? Karena itu oleh Al-Quran disebutkan sebagai peringatan kepada kita agar kita selalu senantiasa berhati-hati kepada bisikan-bisikan setan seperti itu. Lalu kemudian, nah, untuk ayat penciptaan manusia itu terdapat pada surat Al-Hajj ayat 5, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ghaibi fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma min mudghah mukhalaqatin wa ghairu mukhalaqatin linubayyana lakum ila akhirih al-ayat. Jadi dalam ayat itu dijelaskan bahwa manusia itu dari yang awalnya dari Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Tapi setelah itu baru proses penciptaan manusia atau keturunan Nabi Muhammad. Nabi Adam itu dari segumpal mani, setetes mani menjadi segumpal daging yang ditiupkan di rahim ibu. Seperti itu. Nah, lafaz asyadda itu berarti kedewasaan atau mencapai, yaitu sekitar usia 30 sampai 40 tahun. Sedangkan lafaz idza aradal umri, insyaallah seperti itu. Nanti saya cantumkan, maaf karena tidak bisa di laptop saya. Jadi nanti saya cantumkan di grup saja. Ya, ini adalah pikun, karena dalam lafaz tersebut dijelaskan bahwasanya umur manusia yang paling terlemah adalah ketika ia mulai merasakan pikun dan merasakan bahwa ia seperti anak-anak yang pada umumnya, atau kita kembali ke puber. Kan kita dalam manusia itu ada puber kedua kan, seperti itu. Nah, kemudian pengertian jin dan asal-usul penciptaannya. Jadi jin itu menurut bahasa adalah tersembunyi atau yang diambil dari kata ijtinan. Jin juga berarti sesuatu yang halus, juga tidak terlihat. Dikatakan jin karena ia dapat melihat manusia, seperti itu. Lalu menurut istilah, jin itu memiliki arti penghuni alam gaib atau bersifat immateral. Nah, dalam hal ini asal muasal jin itu dalam Al-Quran disebutkan, yaitu diciptakan dari api, seperti yang difirmankannya walajan khalaqnahu min qablu min naris samum. Itu dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27. Itu menerangkan bahwa dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas itu. Lalu ada lagi ayat Ar-Rahman, yaitu wa khalaqal janna min marijin min nar. Itu artinya dan dia menciptakan jin dari nyala api. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari dua ayat tersebut jin ini terciptakan oleh api yang sesamaan dengan malaikat dicipta dari cahaya, seperti itu.
Sama halnya dengan manusia, jin juga punya kehidupan sosial dan terdiri dari beberapa golongan. Dari beberapa sumber yang diceritakan pula kalau jin itu membentuk koloni-koloni berupa kerajaan di dalamnya. Biasanya jin itu suka bertempat tinggal di tempat-tempat yang gelap atau lembab, terus kemudian di lowong-lowong atau lubang-lubang itu masjid, kemudian di gurun pasir kalau saya pernah baca. Nah, dari pernyataan di atas bahwa sudah sangat jelas bahwa keberadaan jin itu dalam muka bumi ini memang sudah tidak diragukan lagi. Dalam ensiklopedia Britannica, kata setan berasal dari kata musuh. Nah, yang mewakilkan ungkapan jin yang ingkar kepada Allah dengan membisikkan perkataan jahat kepada manusia untuk mengingkari Allah. Nah, pernyataan tersebut tidak dapat disalahkan karena Al-Quran dan hadis juga meriwayatkan seperti itu. Dan terdapat pada surat Al-An'am ayat 112. Alam yaro kam ahlakna min qablihim makannahum fil ardi malam numakil lakum arsalna samaa alaihim bidrara ila akhiri al-ayah. Nah, itu kami jadikan para nabi itu musuh-musuh setan, yaitu dari jenis manusia dan jin. Lalu ada hadis Tirmidzi yang menerangkan, sungguh aku melihat setan jin dan manusia lari dari Umar. Tuh. Nah, setelah itu bahwa dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah telah menjelaskan bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia tidak lain adalah agar mereka memperhambakan diri dan berbakti kepadanya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa dalam diri manusia dan jin terdapat kelemahan-kelemahan dan keperluan-keperluan yang merupakan hajat hidup orang. Mereka dalam masa yang telah ditentukan. Atas dasar itu Allah SWT mengutus para rasul baik kepada manusia namun kepada jin untuk selalu menyembah kepada Allah SWT. Jadi saya teruskan, penciptaan malaikat itu terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 29. Dapat kalian lihat di situ ya teman-teman. Jadi di dalam ayat itu menceritakan hakikat para malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia dan bukan anak perempuan yang diambil atau diangkat oleh Allah seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang zalim Mekah pada saat itu. Nah, maksud dari kalimat bal ibadu makrumun adalah para malaikat itu hamba Allah yang dimuliakan di sisinya paling tinggi dan paling luhur. Jadi puncak ketaatan mereka itu sangat-sangat tinggi, tidak ada yang mengalami seperti itu. Kemudian pada lafaz la yasbaquna bil qawli wa hum bil ma' bi amri ya'malun. Nah, itu bermakna bahwa mereka juga tidak mendahului sesuatu perkara yang belum ditetapkan oleh Allah. Jadi mereka tidak melakukan apa-apa kalau tidak disuruh oleh Allah. Tuh. Lalu ada lafaz lagi wala yasfa'una illa limandir tadu. Maaf. Bermakna bahwa malaikat tidak diberi kewenangan untuk memberi syafaat kepada orang, melainkan malaikat adalah makhluk yang diridhoi oleh Allah. Tuh. Kalau Nabi Muhammad itu kan memberi syafaat kepada kita. Jadi malaikat tidak bisa seperti Nabi Muhammad. Tuh. Lalu yang kemudian ada lafaz lagi wa may yaf'al minhum inni innahu min dun. Bermakna sesuatu yang harus disembah selain Allah. Jadi malaikat itu tidak punya sesuatu yang harus disembah kepadanya selain Allah, karena beliau itu sangat-sangat setia dan sangat taat kepada Allah. Dan yang terakhir fadzalika tajazihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Bermakna karena itu adalah sebuah fitnah dari orang kafir, mereka yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah seorang anaknya Allah, itu ya orang kafir itu yang membicarakan. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu juga mengatakan bahwa hamba yang paling dimuliakan oleh Allah itu adalah malaikat. Dimuliakan oleh Allah adalah malaikat. Nah, di mana posisinya itu berkedudukan paling tinggi dan luhur. Tapi jangan terlalu fanatik kepada berarti Nabi Muhammad juga tidak dimuliakan, tidak. Karena Nabi Muhammad itu juga dimuliakan tuh. Tapi kan Nabi Muhammad itu juga manusia. Yang Nabi Adam aja belum diciptakan, Nabi Muhammad itu sudah ada meskipun belum diciptakan. Jadi pastilah Nabi Muhammad itu juga berkedudukan tinggi dan sangat luhur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dalam tafsir dalam Hamka itu juga menafsirkan dalam tafsir Al-Azhar bahwasanya malaikat adalah hamba yang paling tinggi perhambaannya terhadap Allah. Apa sebagai bukti bahwa malaikat itu adalah hamba yang sangat dimuliakan Allah? Nah, itu karena malaikat itu ditunjuk sebagai duta-duta yang dipasrai oleh Allah itu memelihara dan mengatur turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Kemudian makhluk yang sangat selalu mengucapkan tasbih siang entah malam,
tanpa henti. Makanya malaikat itu sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kalian. Mohon kalau ada pertanyaan silakan nanti tanyakan di grup. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau ketidaklengkapan ketika saya menerangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.